Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nurul Aini dari Prodi IPA IB 2019. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi berupa tafsir Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Pertama-tama saya akan membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila kamu melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari ketiga ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran. Salah satunya dapat kita ketahui bahwa surat Al-Jumu'ah ini merupakan surat yang ke-62 dan termasuk ke dalam surat Madaniyah. Surat Al-Jumu'ah ini terdapat 11 ayat. Nah, saat diturunkan ayat ini dibarengi dengan asbabun nuzul. Menurut tafsir Al-Wasi, bahwa ketika Rasulullah saat berkhutbah, ketika itu banyak pedagang yang datang dari Syam. Dan yang sudah menjadi adat kebiasaan, ketika ada pedagang maka diiringi musik, sehingga hal tersebut menarik perhatian para jamaah sholat Jumat pada saat itu, sehingga banyak yang keluar untuk berbelanja dan menyisakan 13 orang, yaitu termasuk Rasulullah yang sedang berkhutbah. Tetapi Rasulullah tetap melanjutkan khutbahnya hingga selesai. Namun yang perlu kita titik beratkan adalah terhadap pesan dari ketiga ayat tersebut. Yang pertama, dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini berisi pesan tentang perintah Allah kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan sholat Jumat segera setelah ada panggilan untuk melaksanakannya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Ketika kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat,
maka kita harus bersegera pergi ke masjid. Di sini menggunakan kata lizikri yang di dalamnya termasuk sholat, karena Allah pun telah memerintahkan Nabi Musa untuk sholat. Aqimus sholata lizikri. Kita pun harus menghentikan jual beli saat azan kedua dikumandangkan, meskipun pedagang itu perempuan. Bahkan pada zaman dulu, saat akan melaksanakan sholat Jumat itu, perginya pagi-pagi sekali, bahkan mencari jalan terjauh untuk ke masjid. Dilanjutkan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا إِلَى فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pesan atau penjelasan ayat 10 ini adalah Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu setelah melaksanakan sholat Jumat. Kegiatan apapun, mau itu tidur, makan, dan lain-lain. Nah, Allah pun memerintahkan kita untuk mengambil rezeki yang sudah Allah sediakan. Mau itu dengan cara bekerja, apapun dipersilahkan oleh Allah. Namun, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil rezeki yang sudah Allah sebarkan di muka bumi ini. Allah mempersilahkan mau itu dengan jalan apapun, asalkan jalan yang baik. Kemudian mungkin kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki akan tahu kita di mana. Lalu mungkin kita juga bingung atau susah untuk menggapai rezeki itu, tapi rezeki itu akan menghampiri kita. Nah, kewajiban kita adalah untuk mengambil rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Adapun bisa dengan cara berdagang, kemudian kita menghasilkan laba, ataupun kita bertani, kemudian panen. Apapun bisa dilakukan agar kita bisa mengambil rezeki tersebut. Nah, kewajiban kita adalah mengambil rezeki tersebut dengan cara sungguh-sungguh, dengan cara bersemangat, dengan keyakinan yang kuat bahwa kita akan dapat rezeki itu secara maksimal. Karena di dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab pun kita diperintahkan bahwa bekerjalah kamu sesuai dengan kemampuan dan keahlianmu. Maka dari itu setelah melaksanakan sholat Jumat, hendaklah kamu mengambil rezeki yang telah Allah sebarkan di muka bumi ini. Intinya, untuk mendapat rezeki tersebut kita harus berikhtiar sungguh-sungguh, bekerja keras, apapun hasilnya itu adalah sesuai nasib apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu ayat 11 adalah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Memiliki pesan bahwa jangan meninggalkan sholat Jumat atau ketika berkhutbah demi melakukan kegiatan lain, melakukan perniagaan atau membeli barang seperti itu. Jadi peringatan untuk tidak meninggalkan sholat Jumat, karena apapun yang lebih baik itu adalah yang ada di sisinya, yang ada di sisi Allah. Untuk itu, sebagai muslim yang baik, jangan pernah meninggalkan sholat Jumat, karena ketika seorang muslim hendak meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, maka Allah akan menutup hatinya. Seperti itu. Ada tambahan sedikit, adapun orang-orang yang diberi keringanan
untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, mereka adalah anak-anak, perempuan, orang sakit, orang dalam perjalanan atau musafir, serta orang yang memiliki uzur atau halangan. Kemudian, para ulama pun memberikan keringanan bagi orang yang terhalang karena pekerjaan. Alasannya, jika meninggalkan pekerjaannya, maka dikhawatirkan dapat mendatangkan mudorot. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.